Isu panas kembali menyeret Malaysia U23 ke sorotan tajam. Media regional ramai mengabarkan adanya penolakan dari Vietnam dan Laos untuk meladeni duel melawan Malaysia di SEA Games 2020. 내가 물어봤었던 기자들한테 중에 내가 먼저 기아에 너희들 다 말레이시아에 보내줘서 기아가 그랬는데 우리 물어보고 싶은데 일단 그 일본인 말하는 거지? 예, 세븐 플레이. 저 나가서 코리아. 그러니까 한국 기아가 없으니까 나는 그렇게 좋아하지도 않고 싫어하지도 않아. 5. Situasi makin memanas setelah muncul pernyataan keras yang disebut-sebut datang dari staf pelatih dua negara tersebut. Bagaimana reaksi FIFA dan AFC? Apa dampaknya bagi SEA Games? Kenapa kontroversi ini bisa sampai sejauh ini? Tonton selengkapnya. Desember 2025, harusnya ini bulan senyum untuk sepak bola Asia Tenggara. Harusnya suara drum, nyanyian, dan aroma kompetisi memenuhi udara Bangkok, Chiang Mai, dan Pattaya. Harusnya pesta sepak bola terbesar kawasan ini disambut dengan gegap gempita karena Thailand dengan tangan dingin Madam Pang berencana menampilkan SEA Games paling stylish sepanjang sejarah. Tapi bukannya pesta, kita malah disuguhi episode paling absurd dalam drama sepak bola Asia Tenggara dan semua berawal dari satu kata, pemaksaan. Bukan pemaksaan taktik, bukan pemaksaan regulasi, tapi pemaksaan kehendak dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang ngotot ingin ikut SEA Games meskipun sedang dibungkus FIFA karena skandal 7 pemain naturalisasi dengan dokumen yang, ya, mari kita pakai istilah halus, hokus pokus administratif. Malaysia terkena sanksi tapi masih gaya. Sejak September seluruh ASEAN tahu, bahkan netizen Eropa yang doyan berkomentar random pun tahu bahwa Malaysia kena sanksi FIFA. Bukan sanksi ecek-ecek seperti denda karena ulah supporter nakal. Ini sanksi pemalsuan dokumen pemain. Dokumen bro, identitas manusia. Bukan hal kecil. Dan apa yang dilakukan banyak negara kalau lagi kena sanksi? Biasanya berhenti dulu, introspeksi, memperbaiki struktur, menata ulang sistem, dan kembali ketika semua sudah clear. Tapi Malaysia, mereka malah datang ke SEA Games dengan wajah nothing happen. Kayak lagi masuk minimarket beli gorengan, bukan federasi yang baru dapat surat cinta dari FIFA, Vietnam dan Laos. Mohon maaf, kita nggak mau kotor bareng. Nah, disinilah plot twist dimulai. Vietnam dan Laos, dua negara yang selama ini tidak pernah terlalu bising, kali ini tampil super tegas. Pelatih Vietnam dan Laos kompak memohon atau mungkin lebih tepatnya menuntut agar Malaysia dicoret. Dan yang bikin panas, mereka nggak pakai kalimat basa-basi diplomatis seperti kami mengharapkan peninjauan ulang. Oh tidak, Vietnam datang dengan aura mafia film Asia, dingin, tajam, dan straight to the point. Kami tidak bisa menerima kehadiran negara yang sedang disanksi FIFA. Satu kalimat, boom. Wartawan langsung terdiam kayak dipelototin guru matematika waktu ketahuan contekan. Dan Laos, yang kita kira paling kalem di Asia Tenggara, ternyata justru jadi sniper paling tajam. Kami kecil, tapi kami punya martabat. Gila, dialog itu kalau masuk film Netflix pasti jadi quote poster besar. Ini bukan soal skill, ini soal etika Vietnam dan Laos, bukan lagi bicara siapa kuat, siapa lemah. Mereka bicara kredibilitas, sesuatu yang selama ini sering dilupakan sebagian negara ASEAN yang hobinya mengejar gengsi ketimbang kualitas. Dan jujur saja, masyarakat ASEAN mulai sadar bahwa tindakan Vietnam dan Laos jauh lebih elegan daripada diplomasi suara lirih atau pura-pura tidak tahu masalah. Karena memang, apa gunanya turnamen jika prinsip etika sepak bola sendiri dilanggar? SEA Games itu bukan turnamen tarkam yang bisa nambah pemain asal, ada kartu identitas KTP tetangga. Malaysia dianggap, maaf, meminta-minta turnamen. Ini yang paling menyakitkan sebenarnya. Malaysia terlihat terlalu ingin ikut, bukan karena siap, tapi karena butuh panggung buat ngejar citra. Kesannya jadi kayak, tolong dong ikut ya, masa kita nggak diajak? Padahal federasi sepak bola yang matang biasanya menunjukkan kesiapan lewat prestasi, bukan lewat permohonan partisipasi. Dan disinilah sindiran publik muncul. Kenapa FAM lebih sibuk memaksa ikut SEA Games daripada memperbaiki kompetisi domestik dan manajemen pemain nasionalisasi?
Ini bukan lagi ironi, ini repetisi sejarah buruk yang terus dipelihara. Thailand lewat Madam Pang cukup jelas membawa pesan, SEA Games harus bersih, adil, elegan. Thailand menjadi tuan rumah yang tidak sekadar mempersiapkan lapangan, hotel, dan transportasi, tapi juga menjaga marwah kompetisi. Madam Pang dikenal total, bahkan Federasi Eropa mengakui profesionalismenya. Jadi, ketika nama SEA Games dibawa ke level internasional, dan tiba-tiba muncul isu negara yang sedang disanksi FIFA ikut kompetisi, itu ibarat dinding marmer Thailand ditampar lumpur. Dan Thailand paling benci dikotori. Vietnam dan Laos bukan ancaman, mereka penyeimbang moral. Ada yang bilang Vietnam dan Laos lebay. Ada yang bilang, alah, mereka takut kalah. Tapi serius, kalau takut kalah, mereka bisa diam saja dan berharap Malaysia tampil dengan pemain cadangan. Tapi mereka memilih untuk mengambil sikap moral. Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Dan ini menunjukkan satu hal penting. Indonesia, Vietnam, Thailand, Laos sedang naik dengan prinsip moral. Malaysia justru terperangkap mental defensif. Indonesia, persiapan, bukan drama. Di tengah semua kekacauan ini, Indonesia justru tampil jauh lebih stabil, lebih serius, dan lebih siap. Timnas U23 Indonesia sedang dalam fase pembangunan generasi emas. Infrastruktur, mentalitas, dan pemain naturalisasi kita jelas dan legal. Bukan dokumen copy-paste, dan publik mulai membandingkan kenapa Indonesia bisa membangun fondasi kuat tanpa skandal. Kenapa Malaysia tidak? Jawabannya sederhana, visi. Publik ASEAN muak dengan drama gengsi Malaysia tampak keras kepala. Bahkan terlalu keras kepala. Semua ini terlihat bukan lagi perjuangan demi kompetisi, tapi perjuangan demi ego. Ego yang seolah tidak rela melihat Indonesia, Vietnam, Thailand tampil lebih bersinar. Dan lucunya, semakin Eva memaksa, semakin jelas kelemahan mereka terlihat. Ibarat sedang mencoba menutup lubang dengan kain tipis, tapi air terus mengalir keluar. Tekanan semakin keras media Vietnam, Thailand, bahkan Filipina menyoroti hal ini sebagai krisis kredibilitas SEA Games. Dan yang bikin panas, Vietnam dan Laos ancam mundur sekaligus. Bayangkan SEA Games tanpa Vietnam, tim paling konsisten Asia Tenggara dalam 7 tahun terakhir. Bayangkan SEA Games tanpa Laos, yang justru menyuarakan moral tertinggi. SEA Games akan kehilangan nilai kompetitif sekaligus nilai etika. Lebih parah lagi, panitia sedang mempertimbangkan rapat darurat memutuskan apakah Malaysia harus dicoret atau SEA Games kehilangan 2 peserta. Situasi semakin panas. Ini bukan perselisihan biasa, ini sejarah SEA Games 2025 mulai dianggap sebagai edisi paling moral versus mentalitas sepanjang sejarah. Di satu sisi, Vietnam, Indonesia, Laos, Thailand mengusung integritas. Di sisi lain, Malaysia ingin mempertahankan gengsi padahal sedang terpuruk. Drama sempurna, drama yang tidak pernah kita bayangkan. Kita harus berani bicara, Malaysia terlihat memaksakan, Malaysia terlihat defensif, Malaysia terlihat iri, Malaysia terlihat tidak siap. Bukan karena kompetensi teknis, tapi karena mentalitas yang mengutamakan gengsi ketimbang pembenahan. Inilah ironi paling menyakitkan. Semakin Malaysia memaksa masuk, semakin terlihat jelas bahwa mereka belum pantas kembali. Dan publik ASEAN tahu itu. Sekarang, FAM juga harus tahu. Mari jujur, ini bukan soal siapa kuat di lapangan, tapi siapa berani pegang prinsip, meskipun konsekuensinya besar. Vietnam dan Laos bisa saja diam, bersikap diplomatis, lalu berharap Malaysia main dengan pemain seadanya akibat sanksi. Itu opsi paling gampang. Tapi mereka milih jalan lebih sulit, menantang panitia, mempertaruhkan keikutsertaan, dan menunjukkan bahwa prinsip lebih mahal daripada medali perunggu SEA Games. Bayangkan, Laos, negara yang selama ini tak pernah dijadikan favorit juara, berani berdiri di depan kamera dan berkata, "Kami tidak akan bermain." Itu bukan sekadar ancaman kompetitif, itu deklarasi moral. Dan terkadang dalam hidup, yang paling kecil justru paling berani menyuarakan kebenaran. Kalau Laos bisa bicara sekeras itu, kenapa Malaysia justru terlihat seperti pihak yang paling takut menerima kenyataan? Jangan lupa, Vietnam sudah lama membangun reputasi sebagai negara yang stabil di ASEAN.
Dari tim senior, U23 hingga U19, semua clear dalam administrasi. Mereka serius soal naturalisasi, tapi mengikuti aturan. Dan sekarang, ketika ada negara lain yang kena hukuman FIFA, mereka tidak mau reputasi kompetisi dirusak hanya karena satu pihak tidak mau mengakui kesalahannya. Vietnam mengirim pesan yang keras. Jika Malaysia tidak dicoret, Vietnam siap mundur. Itu bukan gertakan kosong. Itu ultimatum. Dan semua orang tahu Vietnam tidak pernah bicara setengah-setengah. Ketika Laos bicara soal martabat, itu memukul Malaysia tepat di titik paling sakit. Karena jujur saja, skandal pemalsuan dokumen itu bukan sekadar kesalahan teknis. Itu adalah pukulan terhadap martabat sepak bola Malaysia sendiri. Dan Laos mengingatkan dunia bahwa ukuran negara bukan ukuran nilai moral. Negara kecil bisa punya suara besar. Negara besar bisa melakukan kesalahan memalukan. Kalimat "kami kecil tapi kami punya martabat" langsung viral. Netizen Thailand bahkan bikin kaos bertuliskan quote itu. Dan kamu tahu apa yang terjadi kalau netizen Thailand sudah mulai bikin merchandise? Artinya, isu ini sudah bukan regional, tapi sudah jadi pop culture. Ingat, Thailand bangun SEA Games 2025 dengan ambisi besar. Mereka ingin jadi tuan rumah paling elegan, paling profesional, dan paling modern. Madam Pang sudah menghabiskan energi untuk memastikan event ini jadi simbol kemajuan Asia Tenggara, bukan panggung drama murahan. Thailand bukan cuma tuan rumah, mereka punya reputasi internasional di sepak bola. Mereka dihormati, dan sangat wajar kalau mereka tidak mau SEA Games yang digelar di tanah mereka tiba-tiba terkontaminasi oleh negara yang sedang menjalani hukuman internasional. Madam Pang bukan tipe pemimpin yang bisa ditekan. Track recordnya membuktikan itu. Dan jangan lupa, ia punya pengaruh besar, bahkan di tingkat AFC. Kalau Madam Pang sudah angkat alis tanda tidak setuju, biasanya banyak pintu mulai menutup untuk pihak yang membuat masalah. Dan kali ini sayangnya Malaysia lah yang sedang mengetuk pintu salah waktu. Yang paling tenang dalam kekacauan ini justru Indonesia. Kenapa? Karena kita sedang sibuk membangun tim, bukan menambah drama. Indonesia punya proyek jangka panjang yang serius. Pakai pemain naturalisasi? Ya, tapi legal, transparan, dan sesuai aturan. Tidak ada dokumen misterius, tidak ada identitas ngaco, tidak ada nama yang tiba-tiba jadi bertetangga dengan Malaysia hanya untuk memenuhi syarat. Dan Indonesia kini berada di posisi menarik, bukan hanya kontestan, tapi calon favorit legitimasi moral. SEA Games kali ini bisa jadi panggung buat menunjukkan kualitas pemain muda kita tanpa terlibat kontroversi. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar tampil asal tampil. Dan inilah yang paling ironis dari semuanya. Malaysia memaksakan ikut karena gengsi, tapi gengsi itu justru mempertegas kelemahan. Bukan karena siap, bukan karena mampu, tapi karena merasa harus tetap ada agar citra tidak makin tenggelam. Tapi dalam proses itu, mereka justru memperlihatkan mentalitas defensif, mentalitas reaktif, mentalitas yang tidak mau menerima kenyataan bahwa sepak bola mereka sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tidak fokus memperbaiki liga? Kenapa tidak bungkam dulu, akui kesalahan dan bangun dari bawah? Karena mentalitas gengsi lebih dominan daripada mentalitas pembangunan. Dan inilah tragedi utama Malaysia. Di era digital, tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua dilihat publik, semua dikomentari, semua diberi reaksi. Dan reaksi sekarang jelas, Malaysia memaksakan diri Malaysia terlihat kurang elegan. Malaysia tampak mohon-mohon panggung Malaysia kehilangan respect. Bukan hanya dari negara lain, tapi dari penikmat sepak bola seluruh kawasan. Ini bukan tamparan, ini sirene darurat. Kita akan ingat periode ini bukan sebagai turnamen yang seru, tapi sebagai pertempuran moral. Karena SEA Games 2025 bukan lagi soal medali emas, tapi soal siapa yang layak berdiri di lapangan. Vietnam dan Laos sudah menyatakan posisi. Thailand mempersiapkan panggung. Indonesia memperkuat tim. Publik ASEAN sudah memilih siapa yang punya masa depan, siapa yang masih berdiri karena gengsi. Dan FAM, mereka masih mencari alasan demi alasan, padahal jawabannya jelas. Kalau ingin dihormati dunia, mulailah dengan menghormati aturan.
Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia akan benar-benar ikut bertanding?